Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo solih dan solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Alvin. Kita akan belajar tentang muatan pelajaran IPA dengan materi, komponen, dan rangkaian listrik. Kompetensi dasar 3.4, mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Dan 4.4 yaitu melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Sebelum kita memulai materi, Ustazah akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan komponen-komponen listrik beserta fungsinya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis rangkaian listrik. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan kelebihan dan kekurangan setiap jenis rangkaian listrik. Dan yang keempat, peserta didik dapat membuat rangkaian listrik sederhana. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Bagaimana gejala listrik itu timbul dan bagaimana arus listrik itu bergerak? Nah, untuk menggunakan arus listrik tersebut, kita membutuhkan yang namanya sumber energi listrik dan komponen-komponen listrik. Sumber energi listrik merupakan benda yang menghasilkan energi listrik. Energi ini digunakan untuk membangkitkan arus listrik. Contoh sumber energi listrik adalah baterai. Baterai merupakan sumber energi listrik yang sering kita temui. Pada baterai terdapat kutub positif dan kutub negatif. Perhatikan gambar baterai berikut ini ya. Gambar baterai itu seperti gambar yang pertama. Kemudian pada rangkaian listrik, gambar baterai disimbolkan seperti gambar yang kedua. Pada gambar ini ada garis pendek dan garis panjang. Garis pendek menunjukkan kutub negatif baterai dan garis panjang menunjukkan kutub positif baterai. Selain baterai, sumber energi listrik yang lainnya adalah akumulator atau biasa kita sebut aki, kemudian dinamo, dan generator. Selanjutnya, kita akan mempelajari komponen-komponen listrik. Komponen listrik merupakan peralatan listrik yang digunakan dalam sebuah rangkaian listrik. Komponen listrik yang akan kita pelajari yaitu lampu dan dudukan lampu, saklar, dan kabel. Lampu merupakan alat yang menggunakan energi listrik. Nyala lampu dapat dijadikan indikator atau penanda bahwa ada arus listrik yang mengalir. Pada rangkaian listrik, lampu dipasang pada dudukan lampu atau disebut juga fitting lampu. Komponen listrik selanjutnya adalah saklar. Saklar digunakan untuk memutus atau menghubungkan arus listrik pada sebuah rangkaian. Jika saklar dalam keadaan tertutup atau on, maka listrik dapat mengalir. Namun jika saklar dalam keadaan terbuka atau off, maka listrik tidak dapat mengalir. Komponen listrik yang terakhir yaitu kabel. Kabel merupakan komponen listrik yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik. Kabel terdiri dari dua bagian, yaitu isolator dan konduktor. Konduktor berfungsi untuk menghantarkan arus listrik. Konduktor pada kabel biasanya terbuat dari tembaga atau aluminium.
Isolator berfungsi untuk membungkus konduktor agar tidak berbahaya dan biasanya terbuat dari bahan termoplastik. Jenis-jenis rangkaian listrik. Rangkaian listrik berdasarkan posisi saklar dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Sedangkan rangkaian listrik berdasarkan susunannya dibagi menjadi tiga, yaitu rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, dan rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik terbuka terjadi apabila saklar dalam keadaan terbuka atau tidak tersambung. Rangkaian ini menyebabkan arus listrik tidak mengalir dan lampu tidak menyala. Rangkaian tertutup terjadi apabila saklar dalam keadaan tertutup atau tersambung. Rangkaian ini menyebabkan arus listrik mengalir dan lampu menyala. Anak-anak, sekarang kita akan mempelajari rangkaian listrik berdasarkan susunannya. Yang pertama tentang rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah salah satu contoh rangkaian seri menggunakan dua lampu. Jika kita menyalakan saklar atau memposisikan saklar secara tertutup, maka kedua lampu akan menyala bersamaan. Lalu jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lainnya juga ikut mati. Kelebihan dan kekurangan rangkaian seri. Kelebihan rangkaian seri yaitu membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian ini semakin sedikit. Namun kekurangannya yaitu yang pertama, jika salah satu lampu dilepaskan dari rangkaian, maka akan membuat arus listrik tidak mengalir dan lampu yang lainnya padam. Yang kedua, nyala lampu lebih redup karena arus yang mengalir harus melewati lampu yang disusun berjajar yang mengakibatkan hambatan listrik semakin besar. Contoh penggunaan rangkaian seri yaitu pada lampu senter. Selanjutnya, rangkaian paralel. Rangkaian paralel merupakan rangkaian yang disusun secara sejajar sehingga terbentuk cabang di antara sumber arus listrik. Perhatikan gambar berikut ini. Ini contoh rangkaian paralel menggunakan dua buah lampu. Pada gambar, S1 merupakan saklar 1, S2 merupakan saklar 2, L1 merupakan lampu 1, dan L2 merupakan lampu 2. Saklar 1 merupakan saklar yang dapat mengalirkan arus listrik untuk lampu 1 dan lampu 2. Sedangkan saklar 2 merupakan saklar yang dapat mengalirkan arus listrik hanya pada lampu 2. Jika saklar 1 dan saklar 2 ditutup, maka lampu 1 dan lampu 2 dapat menyala. Sedangkan jika saklar 1 ditutup dan saklar 2 dibuka, maka hanya lampu 1 yang dapat menyala karena arus listrik dapat mengalir pada lampu 1 tetapi tidak dapat mengalir pada lampu 2 sehingga lampu 1 menyala dan lampu 2 padam. Kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel. Kelebihan rangkaian paralel yaitu jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak berdampak pada arus listrik yang lain sehingga alat listrik tetap menyala. Yang kedua, nyala lampu lebih terang. Sedangkan kekurangannya membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian paralel lebih besar daripada rangkaian seri. Rangkaian paralel dapat digunakan pada listrik rumah dan penerangan jalan. Selanjutnya, rangkaian campuran. Rangkaian campuran merupakan rangkaian kombinasi antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan sebuah rangkaian dengan 5 buah lampu. Lampu 1, lampu 2, dan lampu 3 disusun secara seri. Lampu 4 dan lampu 5 disusun secara seri juga. Tetapi lampu 1, lampu 2, dan lampu 3 terhadap lampu 4 dan lampu 5 disusun secara paralel.
S1 merupakan saklar 1, S2 merupakan saklar 2. Saklar 1 mengalirkan arus untuk semua lampu, sedangkan saklar 2 hanya mengalirkan arus untuk lampu 1, lampu 2, dan lampu 3. Ketika saklar 1 dinyalakan dan saklar 2 juga dinyalakan, maka semua lampu dapat menyala. Tetapi ketika saklar 1 dinyalakan dan saklar 2 dimatikan atau dibuka, maka lampu 1, lampu 2, dan lampu 3 padam, sedangkan lampu 4 dan lampu 5 tetap menyala. Hal ini menunjukkan bahwa rangkaian paralel dapat tetap menyala meskipun saklar 2 dimatikan karena arus dapat mengalir untuk lampu 4 dan lampu 5. Sedangkan pada saklar 2 hanya mengalirkan arus pada lampu 1, lampu 2, dan lampu 3. Rangkaian campuran biasanya disesuaikan kebutuhan pengguna. Misalkan pada rangkaian listrik di sebuah ruangan yang membutuhkan banyak lampu, ada beberapa lampu yang dipasang secara seri agar memudahkan ketika menyalakan dan menghemat komponen listrik yang diperlukan. Anak-anak, jangan lupa tutup kegiatan belajar kalian dengan doa selesai belajar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, demikian materi tentang komponen dan rangkaian listrik yang dapat kita pelajari hari ini. Selain dari video ini, kalian juga dapat membaca berbagai macam buku yang menjelaskan tentang rangkaian listrik ya. Kalian dapat memperkaya pengetahuan kalian dari manapun. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Jazakumullah khairan katsir. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.